Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam suasana yang luar biasa, bergembira, bersemangat untuk menyambut hari Rabu pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berjalan melakukan semua aktivitas kita bersama Yesus. Hari ini atau pagi ini saya akan mengutip tentang kata percaya. Hari ini kita akan berbicara tentang kata yang luar biasa ini. Mudah bagi kita untuk bicara, aku percaya. Namun sebenarnya hati kita jauh dari kata percaya itu. Tahun ini kita akan masuk ke dalam tahun untuk memotivasi iman kita masing-masing. Di dalam kitab Markus 9, ini bercerita tentang seorang ayah yang mengakui imannya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam cerita, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu dan tuli. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kata percaya sangat mudah diucapkan. Bahkan banyak kamus dari berbagai bahasa yang mengurai arti percaya dengan sangat lengkap dan jelas. Begitu juga bagi kita umat Kristen. Kita disebut sebagai kaum percaya. Bukankah banyak nyanyian gereja, khotbah, dan buku-buku Kristen yang mengupas pemahaman tentang percaya? Begitu juga dengan peristiwa seorang anak yang bisu dan tuli karena roh jahat. Bahkan kerap diserang dengan cara membanting diri ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan kejang. Di dalam kitab Markus 9 ayat 18, betapa susah hati sang ayah melihat kondisi anak yang dikasihinya selalu menderita. Ayah anak ini sudah meminta tolong kepada beberapa murid Yesus, namun hasilnya tidak ada. Lalu Yesus datang dan Yesus menyembuhkan anak ini dan berkata kepada mereka bahwa jenis pelayanan ini hanya dapat dilakukan dengan berdoa. Yang sebelumnya dengan keras Yesus mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang tidak percaya di dalam Markus 9 ayat 19. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jenis angkatan atau generasi seperti apakah kita ini pada saat ini? Jika kita adalah generasi yang tidak percaya, maka segala sesuatu dari persoalan yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ayah anak ini segera tahu situasi seperti apa yang hendak Yesus ajarkan kepada mereka. Karenanya ia pun berkata, "Yesus, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini." Pernyataan yang jujur dari seorang ayah ini adalah ungkapan dari suatu tingkat percaya yang sebenarnya sedang bermasalah, yang harus segera diselesaikan. Bukankah banyak orang Kristen berkata, "Ia percaya, saya percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan"? Namun faktanya, ia tidak percaya. Jauh dalam lubuk hatinya, dia tidak percaya dan dia tidak beriman. Situasi seperti akan menjadi kenyataan hanya dengan pengakuan, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya saudara, hanya Yesus yang dapat menolong sang ayah dari persoalan percaya ini. Begitu juga dengan kita. Suatu pengakuan yang jujur dan terbuka harus diungkap, harus dibukakan. "Tolonglah Tuhan, aku yang sesungguhnya tidak percaya ini. Tolonglah aku yang sebenarnya tidak memiliki iman ini." Dan untuk benar-benar mengubah situasi tidak percaya menjadi orang percaya yang berkualitas, dimulai dari kasus anak yang bisu dan tuli ini. Maka suatu kasus kerap dimunculkan dalam kehidupan kita, suatu masalah dimunculkan dalam kehidupan kita, suatu persoalan dimunculkan dalam kehidupan kita, supaya kita tahu membedakan percaya dan yang tidak percaya. Kepada percaya karena ada campur tangan dari Tuhan Yesus bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akan praktekkan kata percaya di mulut dan kata percaya di dalam iman kita. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Tuhan hanya minta kejujuran dari hati kita. Tuhan, tolong lawatlah aku yang tidak percaya ini. Ubah
perasaanku, ubah pikiranku, ubah imanku dari yang tidak percaya menjadi percaya. Masukkan aku kepada generasi golongan orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan dan kemenangan akan kita raih sampai matahari terbenam. Tuhan memberkati. Amin.